Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada quotes yang berkata, kalau kamu gagal dalam mempersiapkan, maka bersiaplah untuk gagal. Untuk itu, dalam suatu pembelajaran, guru harus mempersiapkan apa saja yang perlu dirubah dan diperbaiki agar selanjutnya tidak melakukan kesalahan yang berulang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Hanifah atau bisa dipanggil Hanif, dan kita di sini akan belajar bersama-sama mengenai apa itu evaluasi pendidikan dan apa saja jenis-jenisnya. Evaluasi pendidikan merupakan suatu proses penilaian yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Terdapat beberapa beragam jenis evaluasi pendidikan yang dapat digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam materi kali ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai beberapa jenis evaluasi pendidikan. Pertama, yakni evaluasi formatif. Evaluasi ini membantu guru menyesuaikan materi pengajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa dalam pembelajaran. Waktu yang dilakukan biasanya secara berkala, yakni selama proses pembelajaran, seperti setiap akhir bab pembelajaran. Kedua, yakni evaluasi sumatif. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menentukan nilai akhir peserta didik, yakni mengetahui ketuntasan belajar dan mengambil keputusan terkait kenaikan kelas atau kelulusan. Biasanya evaluasi ini dilakukan pada akhir suatu semester atau tahun pelajaran. Yang ketiga, evaluasi diagnostik. Biasanya dilakukan pada awal program pembelajaran, seperti awal semester atau awal tahun pelajaran. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, hasil dari evaluasi diagnostik digunakan untuk mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuan serta menyusun program remedial atau pengayaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Contoh, evaluasi diagnostik itu seperti tes minat, tes kepribadian peserta didik. Keempat, yakni evaluasi penempatan. Selanjutnya, evaluasi penempatan itu biasanya bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dan menempatkannya pada level atau kelas yang sesuai dengan kompetensinya. Evaluasi penempatan biasanya dilakukan sebelum peserta didik mengikuti program pembelajaran, seperti saat penerimaan siswa baru atau perpindahan kelas. Kelima, yakni sebagai tambahan, guru juga perlu pengevaluasian diri. Hasil dari evaluasi diri dapat digunakan oleh guru untuk menyusun rencana dalam pengembangan profesional dan meningkatkan kualitas pembelajaran, yakni dengan mengevaluasi kemampuan kinerja dan kompetensi diri untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Contohnya seperti portofolio guru, penilaian kinerja, dan refleksi diri dapat menjadi alat evaluasi yang efektif. Yang terakhir adalah evaluasi proses. Pertama ada observasi, yakni dengan observasi melalui pengamatan langsung terhadap aktivitas pembelajaran peserta didik di kelas. Yang kedua yakni wawancara, di mana terdapat wawancara antara guru dan peserta didik yang dapat memberikan informasi dari proses pembelajaran. Itulah beragam jenis evaluasi pendidikan yang perlu kita ketahui, terutamanya untuk guru atau calon tenaga kependidikan sebagai upaya untuk menghasilkan proses pembelajaran yang lebih aktif, lebih baik, dan lebih efektif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini kita dapat mengimplementasikan materi yang kita dapat dan bermanfaat di kemudian hari. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.